Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala sayyidina wa habibina wa qudwatina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa asarahu wa ihtada bihuda wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Allahumma alimna bima yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tuqa wa huda wa ginan. Hadir wal hadirat jemaah subuh yang insyaallah senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, di kesempatan di subuh hari ini kembali kita bersama-sama untuk memperbanyak memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini kita ungkapkan semenjak kita bangun tadi, ya, dengan ucapan alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah mematikan kita dalam tidur kecil kita, dan hanya kepadanya kita akan dikumpulkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam juga senantiasa kita kirimkan dan haturkan kepada Nabi kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabat-sahabat beliau, para tabi'in dan atba'ut tabi'in, yang mana tentunya mereka ini adalah generasi awal dan generasi terbaik daripada umat ini, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khairul quruni qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Beliau bersabda, sebaik-baik zaman itu adalah zaman saya. Ini zamannya para sahabat. Kemudian zaman setelahnya yaitu zaman tabi'in, pengikut para sahabat. Kemudian zaman setelahnya yaitu zamannya atba'ut tabi'in, pengikutnya para pengikut sahabat. Tentunya di sini yang dikatakan sebaik-baik zaman itu bukan dari sisi keduniaan, jemaah sekalian. Karena kalau berbicara tentang urusan dunia, tentunya pada hari ini jauh lebih maju dibandingkan dengan zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ini maksud di sini adalah terkait dengan urusan agama kita. Mereka adalah orang-orang yang terbaik pemahamannya terhadap agama kita dan yang terbaik pengamalannya terhadap agama kita. Makanya kita senantiasa menjadikan mereka sebagai qudwah, panutan-panutan yang terbaik dalam kehidupan kita. Jemaah sekalian, pada kesempatan ini terkait dengan pembahasan kita tentang tadabbur Al-Quran. Maka insyaallah kita akan bersama-sama mempelajari dan mengambil faidah dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah di ayat 183 194. Ini sekalipun momennya masih mungkin sekitar 3 pekan lebih, ya. Tapi insyaallah tidak sampai lagi 1 bulan, ya. Yaitu momen bulan suci Ramadan, pelaksanaan ibadah puasa. Kan ayat ini terkait dengan perintah melaksanakan ibadah
ibadah puasa. Tapi memang kita sebagai seorang muslim hendaknya ketika mengamalkan suatu amalan dalam agama kita, maka didahului dengan pengetahuan, mengilmui apa yang kita hendak kerjakan. Maka dalam Sahih Bukhari itu Imam Bukhari menyebutkan sebuah bab khusus, boleh mengatakan babun al-ilmu qabla al-qauni wal amal. Bab pembahasan bahwasanya ilmu itu didahulukan daripada ucapan dan amalan. Ya, artinya sebelum kita melaksanakan dalam agama kita hal yang berkaitan dengan ucapan-ucapan, amalan-amalan, maka harus mengilmui dulu apa yang hendak kita ucapkan itu dan apa yang hendak kita kerjakan dalam agama kita. Itu isyarat beliau, ya. Maka terkait dengan momen kedatangan bulan suci Ramadan, maka kita juga sebagai seorang muslim sangat penting untuk membekali diri kita hal-hal yang terkait dengan pengetahuan kita terhadap bulan suci Ramadan. Termasuk di sini adalah amalan yang paling utama yang dikerjakan di bulan suci Ramadan itu adalah melaksanakan ibadah puasa. Nah, kalau kita kembali kepada ayat yang disebutkan tadi di surah Al-Baqarah ini ayat 193 dan 194, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairun lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun." Sebenarnya ayat tentang puasa ini sampai ayat 187 sebenarnya, ya. Tapi membutuhkan waktu yang sangat lama kami bahas semua, ya. Di ayat yang ke-193 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kalian melaksanakan ibadah puasa sebagaimana diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian supaya kalian bertakwa." Ayat setelahnya ayyaman ma'dudat, yaitu pada hari-hari yang terbatas. Hari-hari terbatas ini adalah bulan suci Ramadan, hanya 1 bulan. Faman kana minkum maridan aw ala safar, maka siapa di antara kalian dalam kondisi sakit atau sedang musafir, fa'iddatum min ayyamin ukhar, lalu dia tidak melaksanakan ibadah puasa, maka hendaklah dia ganti puasanya itu pada hari-hari yang lain. Ya. Wa 'alal ladzina yutiqunahu, dan bagi orang yang berat untuk melaksanakan ibadah puasa, fidyatun ta'amu miskin, maka hendaklah dia membayar fidyah dengan memberikan makan kepada orang miskin. Ya. Kemudian Allah berfirman, "Faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah." Dan siapa yang menambah kebaikan itu maka itu lebih baik. Wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun, dan kalian berpuasa itu lebih baik bagi kalian jikalau kalian mengetahuinya. Jemaah sekalian, ini sebagian ayat ini menjelaskan tentang sebagian daripada hukum-hukum puasa. Ya, hukum-hukum puasa. Di ayat yang pertama tadi Allah Subhanahu wa taala memulai firman-Nya dengan seruan yang ditujukan kepada orang-orang yang beriman. Dan ini kita banyak dapati dalam Al-Qur'an. Ya, sekalipun seruan itu ada yang paling umum dengan seruan Allah, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia. Ada yang dikhususkan untuk orang-orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu. Dan ada yang lebih spesifik lagi,
ya, diserukan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayuhan nabi, ya, wahai nabi, ya. Dan khusus untuk orang-orang yang beriman di sini disebutkan dalam sebuah riwayat dari sahabat Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, idza sami'tallaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'ihi sam'ak fa imma amrun yu'maru bihi wa imma nahyun yunha anhu. Ya, beliau mengatakan, kalau engkau mendengarkan Allah Subhanahu wa taala berseru dengan ucapan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka pasang baik-baik telingamu, pendengaranmu, karena setelahnya itu ada hal yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu ada perintah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau ada larangan yang akan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ibaratnya kalau ada orang yang memanggil kita, tidak boleh kita abai istilahnya, ya. Apalagi kalau atasan yang memanggil kita, jemaah sekalian. Tidak mungkin kita akan abai dengan hal tersebut. Ini yang menyuruh kita adalah Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala, maka hendaknya kita merasa terpanggil dengan seruan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kita menganggap diri kita sebagai orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita merasa terpanggil dengan ayat-ayat seperti ini. Ya. Seruan ya ayyuhalladzina amanu. Nah, di sini apa isi seruan daripada Allah Subhanahu wa taala? Kutiba alaikumus syiyam. Telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Di sini puasanya puasa apa? Kan tidak disebutkan di sini dalam ayat ini bahwasanya puasa Ramadan secara spesifik. Ya. Kata para ulama tafsir, sekalipun tidak disebutkan di sini puasa Ramadan, tapi yang dimaksud di sini adalah puasa yang diwajibkan itu adalah puasa Ramadan. Ya, kenapa? Karena sebelumnya, sebelum turun ayat ini, itu sudah ada puasa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bukan pada bulan suci Ramadan. Ada puasa Asyura tanggal 10 Muharram, itu sebelum wajibnya puasa Ramadan, itu wajib bagi umat Islam melaksanakannya. Puasa Asyura. Ya. Ketika turun ayat ini, maka disebutkan dalam ayat itu bahwasanya puasa Asyura tidak menjadi wajib lagi. Siapa yang berpuasa dibolehkan, siapa yang tidak berpuasa juga tidak masalah. Di antara puasa juga yang diwajibkan adalah berpuasa 3 hari dalam 1 bulan. Itu dulu hukumnya wajib sebelum turun ayat ini. Disebut dengan puasa Ayyamul Bid, ya. Puasa di hari-hari yang putih. Tanggal 13, 14, 15 dari bulan-bulan Qamariyah. Itu juga wajib hukumnya dulu, ya. Tapi setelah turun ayat ini, hukum wajibnya dihapus menjadi hukum sunnah. Jadi yang diwajibkan adalah puasa Ramadan. Puasa Ramadan. Dan ini merupakan kesepakatan daripada para ulama kita. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkannya atas orang-orang sebelum kalian. Ini menunjukkan bahwasanya menurut sebagian ulama bahwasanya puasa Ramadan itu juga pernah diwajibkan kepada umat-umat sebelum umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa Allah Subhanahu wa taala seolah-olah mengingatkan kepada kita bahwasanya puasa Ramadan itu bukan hanya wajib kepada umat Islam, juga diwajibkan kepada umat sebelumnya. Sekalipun juga dalam tafsir mengatakan bahwasanya puasa yang diwajibkan ini bukan puasa Ramadan bagi umat sebelumnya, tapi puasa secara umum. Ya, artinya apa? Syariat puasa itu bukan hanya ditujukan kepada umat Rasulullah SAW, tapi syariat puasa itu sudah diwajibkan kepada umat sebelum umatnya Rasulullah SAW. Kenapa diingatkan jemaah sekalian? Karena puasa ini bagi sebagian orang itu adalah perkara yang memberatkan. Ya, dia adalah ibadah
yang dikerjakan jangka waktunya lumayan panjang, ya, dari sisi hari-harinya 1 bulan, kemudian dalam pelaksanaannya itu 1 hari full, dari terbit fajar sampai terbenam matahari, dan orang merasakan rasa haus, rasa lapar di dalamnya. Makanya Allah mengingatkan atau menyebutkan bahwasanya bukan hanya kalian yang disyariatkan untuk melaksanakan ibadah puasa. Umat-umat sebelum kalian sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa. Ini memberikan kesadaran kepada kita bahwasanya, wah, masa saya tidak mampu melaksanakan ibadah puasa? Umat-umat terdahulu sudah terbiasa melaksanakan ibadah puasa. Sehingga itu kita anggap itu kita merasa lebih ringan, karena bukan hanya kita yang telah melaksanakan ibadah puasa. Bahkan kalau kita menelisik sejarah ibadah puasa sebelum umat Rasulullah SAW, itu kan beda, syariatnya berbeda, tata cara pelaksanaannya berbeda. Ya, sekalipun secara umum mereka juga melaksanakan ibadah puasa dengan menahan lapar dan dahaga. Tapi di antara mereka bukan hanya menahan makan dan minum dan bercampur sama istri, ya, bagi yang sudah keluarga, tapi mereka juga tidak berbicara. Bayangkan kalau berpuasa 1 hari yang tidak boleh berbicara. Ya, ini seperti puasa yang disyariatkan kepada Nabi Zakaria, ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepadanya bahwasanya kami akan memberikan kepadamu keturunan yang bernama Yahya. Maka Nabi Zakaria mengatakan, ya Allah, kalau begitu berikan saya tanda yang menunjukkan bahwasanya saya akan punya anak. Maka Allah memerintahkan kepadanya untuk berpuasa 3 hari. Tapi Allah mempersyaratkan, alla tukallimun nasa illa ramza. Kau berpuasa 3 hari dan jangan kau berbicara dengan manusia kecuali hanya sekedar memberikan isyarat saja. Nah, tidak boleh berbicara dengan manusia. Kalau mau ada yang dibutuhkan dengan manusia, pakai isyarat saja. Seperti orang apa itu, orang bisu, ya. Seperti itu. Ya, kenapa seperti itu, ya? Karena syariat mereka itu, mereka mengkhawatirkan kalau berbicara itu salah ucap, mengeluarkan kata-kata yang tidak baik dan seterusnya, sementara melaksanakan ibadah puasa. Begitu juga dengan ibunda Nabi Isa alaihissalam, Maryam. Dalam surah Maryam, Allah mengutip perkataan beliau, inni nadartu lirrahmani sauma falan ukallimal yawma insiya. Sesungguhnya pada hari ini saya berniat, bernazar untuk melaksanakan ibadah puasa karena Allah Subhanahu wa taala, maka saya tidak akan pernah berbicara pun dengan seorang pun dari manusia. Di puasanya itu juga tidak berbicara dengan manusia. Nah, alhamdulillah puasa yang disyariatkan kepada kita, Allah masih memberikan izin kepada kita untuk berbicara, ya, sekalipun melaksanakan ibadah puasa. Jadi syariat sebelum syariat ini diturunkan kepada Rasulullah itu cenderung lebih berat, ya. Di antara bentuk puasa mereka juga itu, puasanya ahli kitab itu tidak ada makan sahur, ya, tidak ada makan sahurnya. Artinya kalau mereka tidur di malam hari, mereka terbangun, pas bangun itu sudah mulai berpuasa. Mau bangunnya awal malam, tengah malam, akhir malam, pokoknya kalau sudah bangun tidur, artinya kalau tertidur di malam harinya itu, dia sudah tidak bisa lagi untuk melakukan aktivitas yang membatalkan puasa. Tidak makan, tidak minum, tidak bercampur sama istri, dan seterusnya. Itu bentuk puasa mereka. Dan ini sempat berlaku juga kepada para sahabat di awal-awal turunnya ayat ini. Ya, ketika turun ayat ini, Allah mewajibkan melaksanakan puasa bulan suci Ramadan. Para sahabat juga itu melaksanakan ibadah puasa mirip dengan puasanya ahli kitab. Mereka tidak ada makan sahur. Sampai ada satu kejadian, ada seorang sahabat yang berpuasa, kemudian
ketika tiba waktu maghrib, dia pulang ke rumahnya ya dengan niat untuk berbuka puasa karena dia seharian di kebunnya, ya, kebun kurmanya. Ketika sampai di rumahnya, ternyata di rumahnya tidak ada makanan yang bisa dipakai untuk berbuka puasa. Maka istrinya mengatakan, tunggu sebentar, ya, saya akan keluar dulu carikan makanan untuk berbuka puasa. Maka istrinya keluar. Sahabat ini sambil menunggu sambil baring-baring. Istrinya pulang, ternyata suaminya sudah ketiduran, belum sempat berbuka puasa. Istrinya bangun dan mengatakan, wah celaka kamu ini, kamu belum buka puasa, sudah ketiduran. Bangun, tidak bisa lagi, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Akhirnya dia menahan. Ya, dia harus berpuasa sampai besok sore, besok malamnya. Keesokan harinya ketika dia melaksanakan ibadah puasa, Rasulullah SAW melihat sahabat ini. Rasul mengatakan, kenapa kau lemah sekali, saya lihat sudah kayak orang mau pingsan, ya, melaksanakan ibadah puasa. Maka dia menceritakan kondisinya kepada Rasulullah SAW. Datang juga sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya, dia menceritakan kondisinya dan mengatakan, wahai Rasulullah, saya nampaknya agak berat untuk melaksanakan puasa seperti ini. Saya tidak bisa menghindari istri saya kalau malam hari. Ya, sudah tidur terbangun, ya, kadang-kadang dia tidak tahan untuk mencampuri istrinya. Maka Rasulullah diam, tidak bisa memberikan jawaban sampai turun firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ini ayat 127. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu ila nisaikum hunna libasun lakum wa antum libasul lahun. Telah dihalalkan bagi kalian untuk mendekati istri-istri kalian di malam-malam bulan suci Ramadan. Mereka adalah pakaian untuk kalian dan kalian adalah pakaian untuk mereka. Sampai wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswad minal fajr. Silakan kalian makan, minum, ya, sampai jelas bagi kalian benang putih dari benang hitam di waktu fajar, yaitu sampai masuk waktu subuh. Ya, benang putih itu kinayah, kiasan, ya, waktu siang. Benang hitam itu kiasan waktu malam. Dikatakan sampai jelas, maksudnya perpindahan dari waktu malam ke waktu siang itu pada waktu saat fajar, masuk waktu subuh. Ya. Summa atimmus syama ilal lail, kemudian sempurnakanlah puasa sampai waktu malam. Dengan turunnya ayat ini, ya, para sahabat dikatakan bahwasanya mereka sangat senang karena Allah memberikan keringanan kepada mereka. Diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk makan dan minum di malam hari, termasuk tadi itu, ya, mendekati istrinya. Sampai kapan? Sampai mendekati waktu subuh. Disinilah puasa itu diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi disinilah awal mula disyariatkannya yang namanya makan sahur, yang awalnya tidak ada. Ya, dulu tidak ada makan sahur, sama dengan puasanya ahli kitab. Tapi ketika turun ayat ini, maka kita pun dianjurkan untuk makan sahur. Bahkan Rasulullah SAW ketika menjelaskan fusila ma baina siyamina wa siyami ahli kitab aklatus sahur, yang membedakan antara puasa kita dengan puasanya ahli kitab itu adalah makan sahur. Dibedakan. Dan Rasulullah SAW menyunahkan, ya, yang awalnya dilarang malah disunnahkan dalam agama kita. Karena Rasulullah mengatakan, tasahharu fa inna fis sahuri barakah. Hendaklah kalian bangun makan sahur karena sesungguhnya pada makan sahur itu ada keberkahan di dalamnya. Ya, ada berkah. Ya. Baik jemaah sekalian, kemudian di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengakhiri dengan sebuah hikmah terbesar dalam pelaksanaan ibadah puasa ini, yaitu la'allakum tattaqun, supaya kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang menjadi hubungan, ya, atau penghubung antara ketakwaan kepada Allah dengan pelaksanaan ibadah puasa?
Ya, kenapa dikaitkan antara puasa dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala? Sekalipun kata takwa ini cuma sekalian, para ulama kita banyak definisinya, ya. Dan yang merangkum semua definisi ketakwaan itu adalah kata ketaatan. Ya, karena dikatakan bahwasanya takwa itu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan. Dan itu dipersingkat dengan sebuah kata adalah ketaatan. Ya, kalau kita bisa betul-betul maksimal dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itulah ciri yang paling terbesar dalam kehidupan kita, bahwasanya kita memiliki hati yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketakwaan jemaah sekalian sebuah tingkatan dalam agama kita yang tidak semua orang sampai ke sana. Tidak semua orang yang beriman memiliki hati yang bertakwa. Kan dalam ayat ini kan diawali dengan seruan kepada orang-orang yang beriman, tapi diakhiri dengan harapan untuk bertakwa. Dan dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala banyak memerintahkan orang-orang beriman untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu qaulan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat ligad. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaknya setiap jiwa memperhatikan apa yang akan disiapkan untuk hari esoknya. Itu banyak seperti dalam Al-Qur'an. Ini menunjukkan bahwasanya derajat ketakwaan itu lebih tinggi daripada derajat keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi artinya tidak semua orang yang beriman itu sampai pada derajat ketakwaan. Tapi orang yang bertakwa sudah pasti beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ingin kita capai di bulan suci Ramadan. Nah, kalau kita kaitkan dengan pelaksanaan ibadah puasa di bulan suci Ramadan, sebenarnya ulama mengatakan ketika hakikat ketakwaan itu adalah antaj'al bainaka wa baina iqabillahi wiqayatan. Engkau menjadikan antara dirimu dengan siksa Allah itu ada tamengnya, ada benteng yang menghalangi kalian dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Ittiqaul ma'siyah. Menjaga diri dari perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, orang yang bertakwa itu adalah orang yang senantiasa menjaga dirinya dari perbuatan maksiat. Dia membentengi dirinya. Kenapa? Karena maksiat itu adalah penyebab seorang hamba itu mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau seorang hamba itu berupaya untuk menghindari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti dia telah membangun benteng yang membentengi dirinya antara dirinya dengan siksa dari Allah Subhanahu wa taala. Di bulan suci Ramadan, diri kita ini ditempa dengan pelaksanaan ibadah puasa itu, jiwa kita dididik untuk menghindari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah yang menjadi ruh daripada puasa itu. Seorang yang melaksanakan ibadah puasa tapi tidak berupaya untuk menghindari kemaksiatan kepada Allah, maka dia melaksanakan ibadah puasa ibaratnya seperti sebuah jasad yang tidak punya ruh, tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kan dalam hadis kan Rasulullah sedang mengulang hadis itu ya. Wa kam min sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'i wal 'atash. Berapa banyak orang melaksanakan ibadah puasa tapi dia tidak mendapatkan dari puasanya kecuali hanya lapar dan dahaga. Ya betul. Secara hukum fikih puasanya sah. Ya, karena dia sudah tidak makan, tidak minum, menghindari pembatal-pembatal puasa. Kenapa dikatakan dia hanya mendapatkan rasa lapar dan dahaga? Nah, kenapa? Karena dia tidak mempuasakan anggota badannya. Puasa dari makan dan minum, tapi matanya, telinganya, mulutnya, tangannya, kakinya tidak berpuasa dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dalam hadis lain Rasulullah mengatakan, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, falaysa lillahi hajatun fi an yada'a ta'amahu wa syarabahu." Siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta dan mengamalkannya, maka Allah tidak punya hajat terhadap puasanya sekalipun dia meninggalkan makan dan minum. Ya. Jadi katakan tidak punya hajat, berarti Allah kan tidak terima pahala puasanya itu. Puasanya sah ya. Artinya kalau dikatakan puasanya sah secara hukum fikih, dia sudah terbebas dari kewajiban. Ya. Tapi untuk pahalanya belum tentu sampai kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia mencampuri puasanya itu dengan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita perlu jaga jemaah sekalian. Karena sekali lagi menjaga diri dari kemaksiatan itu menjadi ruh daripada ibadah puasa itu. Sebagaimana kalau dalam salat itu ruhnya itu adalah khusyuk. Itu yang menentukan sejauh mana pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa taala itu dalam salat, sejauh mana kita khusyuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin maksimal khusyuk kita, semakin tinggi nilai ibadah kita, nilai salat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Puasa juga seperti itu. Ya, semakin kita mampu menjaga diri kita dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin maksimal nilai ibadah puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inilah sekali lagi yang merupakan proses dalam mendidik jiwa kita untuk bisa lebih takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di ayat setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan ayyaman ma'dudan. Ya, puasa itu dikerjakan pada hari-hari yang terbatas. Hari-hari yang berbilang, yaitu di bulan suci Ramadan. Ya. Tapi dalam ungkapan para ulama kita, sekalipun ini terbatas bilangannya 1 bulan dalam 1 tahun, ya, tapi bagi orang yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan ditambah lagi dengan 6 hari di bulan Syawal, itu sama dengan orang yang melaksanakan ibadah puasa sepanjang tahun. Disebutkan dalam hadis kan, "Man shama ramadhana tsumma atba'a sittan min Syawal kana kasiyamid dahr." Siapa yang melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan kemudian ditambah lagi dengan 6 hari di bulan Syawal, maka dia seolah-olah berpuasa selama 1 tahun penuh. Ya. Jadi ulama kita menjelaskan kenapa dikatakan berpuasa selama 1 tahun penuh, karena setiap amalan itu, amalan kebaikan dilipat gandakan minimal 10 kali lipat. Bulan Ramadan 1 bulan dikali 10 berarti sama dengan 10 bulan. 6 hari dikali 10 sama dengan 60 hari. 60 hari itu kan 2 bulan. Berarti 10 tambah 2 bulan, 1 tahun penuh. Nah, itu rahasia daripada sabda Rasulullah SAW. Ini tentunya kalau kita betul-betul maksimalkan keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sebagian uzur, halangan untuk melaksanakan ibadah puasa. Faman kana minkum maridhan au ala safar. Siapa di antara kalian dalam kondisi sakit atau dalam kondisi musafir. Sakit atau musafir. Fa'iddatun min ayyamin ukhar. Ketika dia tidak melaksanakan ibadah puasa, maka hendaklah dia ganti pada hari-hari yang lain. Nah, berarti orang yang sakit itu dia boleh tidak melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan sebagaimana musafir. Nah, tapi sakit yang bagaimana? Apakah semua jenis penyakit boleh tidak berpuasa di bulan suci Ramadan? Ya, tentunya di sini perlu dipilah-pilah. Kalau penyakitnya itu tidak terpengaruh ketika melaksanakan ibadah puasa, maka tetap dia wajib melaksanakan ibadah puasa. Ya, kalau sakitnya misalnya teriris pisau misalnya, kan sakit juga itu. Ya, tapi kalau melaksanakan ibadah puasa kan tidak terpengaruh gitu. Ya. Jadi jangan kita juga mencari-cari alasan mengatakan saya kan sakit, ya, teriris pisau, tapi bisa berpuasa. Nah, itu penyakit yang sekali lagi bukan menjadi uzur dalam melaksanakan ibadah puasa.
Artinya di sini adalah penyakit yang ketika menimpa diri kita itu kita merasa berat untuk melaksanakan ibadah puasa. Ya, apakah itu ya mungkin ya dengan hasil analisa dokter misalnya melarang kita untuk melaksanakan ibadah puasa misalnya, eh, dikhawatirkan kalau berpuasa misalnya akan bertambah penyakitnya atau memperlambat proses penyembuhannya, maka ini jangan dipaksakan untuk melaksanakan ibadah puasa. Sebagian ulama mengatakan bahwasanya kalau ada penyakit yang mengkhawatirkan kalau tetap melaksanakan ibadah puasa, malah jadi haram hukumnya berpuasa. Kalau memang kalau dia melaksanakan ibadah puasa itu membuat dirinya mengkhawatirkan, ya, mengkhawatirkan. Nah, karena dalam Islam juga Allah melarang kita untuk membunuh diri sendiri sekalipun dengan melaksanakan ibadah, ya. Begitu juga dengan musafir. Musafir ini juga macam-macam tingkatannya, ya. Orang yang pergi jauh. Memang dalam hadis, kalau kita lihat konteks hadis itu macam-macam sikap Rasulullah SAW terkait berpuasa ketika sedang safar, perjalanan jauh, ya. Rasulullah SAW pernah melarang para sahabat untuk berpuasa ketika kondisi musafir. Termasuk pada hari Fathu Makkah, penaklukan kota Mekah, itu kan bulan Ramadan. Ya, para sahabat dan Rasul berangkat dari kota Madinah bulan suci Ramadan. Mereka berpuasa. Tapi ketika Rasulullah SAW sampai ke sebuah tempat dekat dengan kota Mekah, Al-Qadid namanya, Rasulullah SAW itu keluar di hadapan para sahabat dan mengambil bejana tempat air dan minum di hadapan para sahabat bulan suci Ramadan. Dan beliau memerintahkan kepada para sahabat untuk membatalkan semua puasanya. Sampai beliau mengatakan, man shama faqad asa Abul Qasim. Siapa yang masih berpuasa, maka dia telah durhaka kepada Abul Qasim, kepada saya maksudnya Rasulullah SAW. Dan Rasulullah melarang untuk melaksanakan puasa ketika sedang musafir. Dalam hadis lain Rasulullah bersabda, laisa minal birri as-siyamu fis safar. Tidak termasuk kebaikan kalau tetap melaksanakan ibadah puasa dalam kondisi musafir. Ini kan isyarat-isyarat seolah-olah Rasulullah memang melarang untuk melaksanakan ibadah puasa ketika sedang musafir. Tapi dalam hadis lain disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW pernah melaksanakan ibadah puasa ketika sedang musafir. Dan diikuti oleh seorang sahabat tetap melaksanakan puasa ketika sedang musafir. Ini seolah-olah kan pertentangan ini. Satu yang melarang, satunya lagi Rasulullah sendiri puasa. Ya, mana ini benar? Nah, maka penjelasan di sini adalah inilah perlunya fikih jemaah sekalian. Sehingga kita dalam memahami dua hadis yang zahirnya bertentangan itu, kita bisa menggabungkan tanpa harus membuang sebagian hadis. Jadi hadis yang pertama itu terkait dengan larangan, itu dalam kondisi safar yang memberatkan untuk melaksanakan ibadah puasa, maka memang sebaiknya kita tidak berpuasa. Dihindari berpuasa. Kalau kita masa berat dalam perjalanan, ya, lemah fisik kita dalam perjalanan itu, maka jangan paksakan untuk melaksanakan ibadah puasa. Untuk kondisi yang kedua ketika Rasulullah musafir, artinya kalau perjalanan kita itu tidak memberatkan. Ya, tidak memberatkan. Bahkan kita enjoy dalam perjalanan misalnya, ya, maka lebih baik kita melaksanakan ibadah puasa. Perjalanan dari Makassar misalnya ke Palu, tapi naik mobil misalnya, ini kan memberatkan itu kalau kita tetap melaksanakan ibadah puasa. Tidak usah dipaksakan. Lebih baik kita tidak berpuasa. Tapi kita menempuh jarak lebih jauh, Makassar ke Jakarta. Ya. Tapi naik pesawat, memberatkan tidak? Wah, kita pesawat kita enak, pakai AC, ini 2 jam sudah sampai. Boleh tidak berpuasa? Iya, karena alasan musafir. Boleh saja, itu alasan untuk tidak berpuasa. Ya, tapi kalau kita berpuasa itu lebih bagus, karena perjalanan kita tidak memberatkan. Ya, tidak memberatkan. Apalagi kalau sebaliknya dari arah barat ke timur, itu lebih meringkas lagi puasa kita. Saya pernah
dari dari Madinah naik pesawat sampai ke Jakarta, itu berapa jam, Pak? 12 jam kalau sampai ke Makassar ya. Tapi kalau ke Jakarta itu 9 jam. 9 jam lebih ya sedikit ya. Jadi saya naik pesawat di Madinah itu pas masuk waktu subuh. Ya, bahkan sebagian ketika itu masih ada yang sempat makan sahur di atas pesawat. Pas turun di Jakarta juga maghrib. Artinya apa? Puasanya itu hanya sekitar 9 jam. Ya. Jadi saya puasa di atas pesawat karena saya bilang ini perjalanan yang mudah, ya, memudahkan, bukan memberatkan. Ya, apalagi di pesawat kan kebanyakan juga kayak kalau tidak ada aktivitas tidur juga, tidak ada kerjaan yang memberatkan di atas pesawat. Nah, itu tidak masalah. Jadi kita hadis-hadis seperti ini perlu didudukkan sesuai dengan kondisinya. Ya, larangan untuk melaksanakan ibadah puasa ketika musafir itu kalau itu perjalanan yang memberatkan. Tapi kalau dalam perjalanan itu perjalanan yang memudahkan, maka lebih baik kita tetap melaksanakan ibadah puasa karena di penghujung ayat ini Allah berfirman wa antasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kalian tetap berpuasa itu lebih baik bagi kalian kalau kalian mengetahuinya. Ya. Jadi tetap berpuasa di bulan suci Ramadan itu lebih baik ketimbang tidak berpuasa kemudian mengganti puasa itu di luar bulan suci Ramadan. Ya. Kemudian setelah ini setelah kedua uzur ini atau halangan melaksanakan ibadah puasa, Allah berfirman wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin, dan bagi orang-orang yang berat untuk melaksanakan ibadah puasa. Maksudnya berat di sini tidak mampu melaksanakan ibadah puasa baik di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan. Kalau yang tadi itu kan hanya sementara saja, orang sakit ya, kalau sudah sembuh maka dia ganti di luar bulan suci Ramadan. Orang musafir di bulan suci Ramadan dia tidak berpuasa maka dia ganti di luar bulan suci Ramadan. Tapi kalau orang sama sekali tidak mampu baik di bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan, misalnya ini tafsirkan sebagian ulama yang termasuk di sini adalah asy-syekh wasyaikhatu, ya, orang yang sudah lanjut usia, sudah lemah fisiknya, kalau tidak mampu melaksanakan ibadah puasa maka jangan dipaksakan melaksanakan ibadah puasa. Apa solusinya? Membayar fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Ya. Sebagian ulama juga seperti dalam tafsir Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan yang masuk dalam kategori ini adalah al-hamil wal murdi, wanita hamil dan wanita menyusui. Ya kan? Sekalipun ada juga ibu-ibu yang sekalipun hamil sekalipun menyusui kuat melaksanakan ibadah puasa, tapi kebanyakannya itu biasanya lemah fisiknya. Ya. Apalagi kalau sampai mengkhawatirkan kondisi dirinya dan kondisi janinnya. Ya, maka juga jangan dipaksakan melaksanakan ibadah puasa. Boleh tidak berpuasa, diberikan keringanan. Dan kadang-kadang itu mereka juga tidak punya kesempatan untuk membayar puasanya, mengqadha puasanya di luar bulan suci Ramadan. Wanita hamil bulan suci Ramadan hamil misalnya, masih hamil. Lepas Ramadan melahirkan, berarti kan ada masa menyusui. Ya, sehingga kadang-kadang tidak, dalam 1 tahun itu tidak punya kesempatan untuk mengganti puasa. Apalagi yang rapat-rapat melahirkannya itu, ya. Susah Pak ya. Susah itu karena ya kalau masuk Ramadan, datang bulan Ramadan ini hamil. Ya. Ramadan berikutnya menyusui. Ya, baru sampai 2 tahun sudah ada lagi isinya. Dan ada kesempatan untuk mengganti puasa. Maka dalam kondisi seperti ini hanya diwajibkan untuk membayar fidyah. Ya, membayar fidyah. Nah, ini hikmah dalam syariat kita itu tidak memberatkan jemaah sekalian.
Jadi sekalipun hukum asalnya dikatakan puasa Ramadan itu hukumnya wajib, tapi bagi yang memiliki halangan, Allah tidak paksa untuk melaksanakan ibadah puasa. Boleh tidak berpuasa, ganti di luar bulan suci Ramadan. Tidak mampu berpuasa sama sekali, tidak usah berpuasa. Cukup diganti dengan membayar fidyah, memberikan makan kepada orang miskin. Baik jemaah sekalian, eh mungkin kita cukupkan sampai di sini pembahasan ayat ini pada kesempatan ini. Mungkin ada hal-hal yang perlu diskusikan sebelum kita menutup majelis kita. Kami persilakan kepada jemaah untuk memanfaatkan waktu kita untuk sesi diskusi dan tanya jawab. Allahu a'lam bishawab. Ya, ada. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. 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 Ya, Masya Allah. Yang pertama, kalau ada darah yang keluar dari badan kita, entahkah itu keluar karena misalnya mimisan ya, atau mungkin teriris pisau dan seterusnya, kemudian ada yang keluar, apakah itu membuat puasa kita tidak sah? Maka jawabannya tetap sah. Ya, jawabannya tetap sah. Dan puasa juga tidak makruh. Ya. Jadi selama kita tidak melakukan pembatal puasa, pembatal puasa itu sudah disebutkan dalam hadis kan? Seperti apa? Makan dan minum dengan sengaja. Artinya kalau tidak sengaja, maksudnya lupa dengan puasanya, tetap sah puasa. Maaf Pak. Seandainya ada orang yang di awal bulan suci Ramadan dia lupa, kalau dia sedang melaksanakan ibadah puasa, dia ingin makan. Sudah habis satu piring baru ingat, puasa kita pading. Ya. Apakah puasanya tetap sah atau tidak? Kita mengatakan puasanya sah selama dia betul-betul lupa, bukan pura-pura lupa. Ya. Ya, karena Rasulullah mengatakan, "Man nasiya wa huwa shaim fa akala aw syariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allahu wa saqah." Barang siapa yang lupa kalau dia sedang melaksanakan ibadah puasa, kata beliau, lalu dia makan dan minum, maka hendaklah dia tetap menyempurnakan puasanya. Karena yang berikan makan dan minum itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Rezeki istilahnya. Rezekinya kalau dilupa. Nah, kemudian muntah dengan sengaja, itu yang membatalkan puasa. Muntah dengan sengaja. Kalau tidak sengaja, keluar sendiri tanpa ada unsur kesengajaan, itu tidak membatalkan puasa. Dibedakan oleh Rasulullah. Rasulullah mengatakan, "Man zara'ahul qai falyutimma shaumahu wa man istaqa'a 'amdan falyaqdi." Siapa yang muntah tanpa disengaja, tetaplah menyempurnakan puasanya. Tapi siapa yang muntah dengan sengaja, maka hendaklah mengganti puasanya. Berarti kan tidak sah puasanya. Ini muntah dengan sengaja. Apalagi yang membatalkan puasa. Ya. Mau darat. Berarti kan tidak sengaja, Pak. Kalau kita naik mobil kemudian mabuk, muntah, itu kan tidak sengaja. Tidak unsur kesengajaan. Dikatakan sengaja itu kalau misalnya minum obat yang merangsang ya keluarnya, atau kita masukkan tangan kita colek mulut kita kemudian keluar, itu sengaja namanya. Ya, itu ada unsur kesengajaan. Kemudian di antara pembatal puasa itu adalah memasukkan ke dalam tubuh kita yang bisa menggantikan posisi makanan. Ya, seperti apa itu? Impus.
Itu kan bisa mengerti kondisi makanan, ya. Atau donor darah, menerima donor darah. Yang batal itu yang mendonorkan darahnya. Apa? Bukan. Yang menerima donor darah. Ya. Adapun yang yang mendonor, tadi disebutkan, kan keluar darah itu seperti bekam juga. Ini permasalahan yang diperselisihkan oleh ulama kita. Ya. Ada yang mengatakan batal, ada yang mengatakan tidak batal. Tapi Allah alam, pendapat yang kuat itu tidak membatalkan puasa. Kenapa? Karena disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, beliau mengatakan, ihtajama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa shaim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berbekam yang sementara itu ketika beliau sedang melaksanakan ibadah puasa. Memang ada hadis lain yang menyebutkan aftaral hajim wal mahjum. Orang yang membekam dan orang yang dibekam sama-sama batal puasanya. Jadi mana benar? Ya. Maka ulama kita dalam menggabungkan dua hadis ini boleh mengatakan kata-kata aftaral hajim wal mahjum dalam bahasa Arab itu keadaan yuftiral hajim wal mahjum. Hampir-hampir saja orang berbekam itu batal puasanya. Kenapa? Karena ini isyarat bahwasanya orang kalau berbekam itu akan lemah fisiknya. Sehingga Rasul mengatakan hampir-hampir saja itu orang yang dibekam batal puasanya, maksudnya akan ketika lemah fisiknya maka dia tidak boleh melanjutkan puasanya, dia harus menyuplai dirinya dengan asupan nutrisi, ya seperti itu. Kemudian kenapa ada kata-kata hajim juga, yang berbekam juga dikatakan batal puasanya padahal dia membekam? Ya, Rasulullah hanya seolah-olah memberikan ancaman kepada yang membekam di bulan suci Ramadan dan membekam orang yang berpuasa, karena dia menjadi penyebab orang lain itu lemah fisiknya, sehingga Rasulullah mengancam. Nah, seperti itu. Ini takwilannya sebagian ulama kita yang mengatakan bahwasanya berbekam itu kenapa dikatakan hampir batal puasanya. Ya. Allah alam. Tapi pembatalan paling berat dimasukkan itu, pembatalan paling berat adalah bercampur suami istri di bulan suci Ramadan. Nah, ini yang paling berat. Ya, kenapa? Karena bukan hanya puasanya yang batal. Ya, pada tidak sengaja juga. Ya. Ya, dia harus bayar kafarat. Apa kafaratnya? Pertama, memerdekakan budak. Ya, kita kan tidak punya budak, Pak. Berarti yang kedua, apa yang kedua itu? Berpuasa 2 bulan berturut-turut. Maka jangan coba-coba. Ya, 2 bulan berturut-turut itu artinya tidak boleh bolong-bolong. Ya, kalau sudah melaksanakan 50 hari misalnya. Hari ke-51 tidak berpuasa tanpa ada halangan. Berarti harus ulang dari awal lagi. Kan berat, Pak. Ya, nanti tidak mau berpuasa baru membayar atau memberikan makan kepada 60 orang miskin. Ini urutan, bukan pilihan, ya. Dia tidak boleh mengatakan, wah saya terakhir gampang itu, kasih makan 60 orang miskin. Tidak boleh. Kalau mampu berpuasa 2 bulan, tidak boleh pilihan terakhir. Nanti tidak mampu baru pilihan terakhir. Ya Allah Allah. Ya. Silakan, Bro. Tadi itu disampaikan itu ayat berapa tuh, 182. Ya. Wahai yang beriman, wajibkan kamu untuk berpuasa. Ya. Pertanyaan saya, siapa yang beriman yang wajib berpuasa? Ya. Siapa yang beriman yang wajib berpuasa? Ada saat itu yang kedua, kalau berkumur itu halal puasa ya? Kumur. Betul. Iya. Tapi ada teman itu, Pak Ustaz, dia berkumur contoh. Bagaimana itu begitu? Masya Allah, ini pertanyaan prop luar biasa ini. Yang pertama, siapa yang beriman? Ya. Yang beriman, kadang yang beriman itu adalah semua orang Islam. Jadi kita mengatakan hukum asalnya orang Islam itu adalah orang yang beriman. Ya. Karena makanya dikatakan orang Islam itu orang beriman, berarti orang yang luar Islam tidak beriman, kan itu kuncinya seperti itu. Jadi ayat ini ketika menyeru wahai orang-orang yang beriman, berarti seruan kepada seluruh umat Islam, itu orang beriman. Sekalipun iman itu kan bertingkat-tingkat, ya. Tidak semua beriman itu satu level semuanya. Ada yang beriman tapi
imannya rendah sekali gitu ya. Ada imannya tinggi sekali. Makanya Rasul mengatakan iman itu lebih daripada 73 tingkatan. 70 tingkatan ya, 70 tingkatan. Yang paling ringan itu kata Rasulullah itu menyingkirkan penghalang di jalanan. Itu bagian daripada keimanan. Itu tingkatan yang paling rendah. Artinya kalau sudah itu saja tidak bisa kita lakukan, wah rendah sekali iman kita itu. Kita sudah lihat di tengah jalan ada yang menghalangi orang, batu misalnya kita tidak mau singkirkan, pertanyakan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang kedua, kumur-kumur. Nah, kalau yang kedua tadi Pak yang juga apa kumur-kumur pakai coto itu, wah, itu sudah lain itu ya. Karena pasti ada telan itu ya. Tapi kalau kumur-kumur pakai air, kan kadang-kadang orang berpuasa itu ketika berwudu tidak mau kumur-kumur, dia hanya kasih basah di tangannya, kasih begini-begini saja. Ini ada kasusnya pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengatakan, ya Rasulullah, saya kayaknya berdosa ini wahai Rasulullah. Rasul mengatakan, kenapa kamu? Umar mengatakan, qabbaltum ra'ati wa ana sha'im. Saya telah mencium istri saya sementara saya sedang berpuasa. Rasulullah mengatakan, tidak seperti itu. Kalau hanya sekedar mencium istri itu tidak membatalkan puasa, sebagaimana kalau engkau hanya sekedar berkumur-kumur saja. Berarti kan berkumur-kumur tidak membatalkan puasa. Yang penting ada jangan ditelan, ya. Jadi kalau kumur-kumur saja itu tidak membatalkan puasa. Ya. Jadi boleh kalau kita berwudu tetap berkumur-kumur ya. Kalau sikat gigi pakai odol jemaah sekalian. Ini tergantung dari kondisi kita. Kalau kita gosok gigi pakai odol dan kita tidak bisa menahan diri pasti ada yang tertelan, sebenarnya dihindari. Tapi kalau bisa menjamin setiap saya gosok gigi tidak ada yang tertelan, maka boleh. Ya, karena batasannya itu kan tenggorokan. Kalau ada yang turun berarti batal puasa kita. Tapi kalau bisa menjamin tidak ada yang turun maka tidak masalah. Ya. Allah alam. Saya kira demikian. Ya, kita tutup sampai sini, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.